itu lebih kecil. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Boleh, mungkin kita nggak ada di sini ya, nggak ada di tempat ini. Tapi pagi hari ini, kalau kita percaya, waktu itu semua sama. Hanya membedakan posisi kita, tempat kita, dimanapun kita berada. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di sana. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan beberapa minggu ibadah live streaming ini Tuhan. Tapi ini semua adalah rencana-Mu, di mana Engkau ingin mempersatukan setiap keluarga lepas keluarga, di mana Engkau ingin mendapatkan hati Bapa ada di setiap rumah, ada di setiap keluarga. Karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, di setiap rumah, dimanapun kami berada, hadirlah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita bersahati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau hadir beracara atas setiap kami, atas setiap keluarga kami. Engkau hadir beracara untuk memulihkan Jakarta kami ini Tuhan. Engkau hadir untuk memulihkan Indonesia. Dan Engkau hadir Bapa untuk memulihkan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan pada saat ini. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Bapa sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan satu pujian. Mari kita ambil bagian. Mari kita kembali ke jalannya. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia, Yesus. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Mari doakan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari berikan penyembahanmu samamu Tuhan. Hanya namamu ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Engkau hadir menjawab kami Tuhan. Engkau terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memulihkan kami. Biarlah kami berbalik kepada jalan-Mu. Dan Engkau ampuni bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau buktikan kasih-Mu lebih lagi kepada kami Tuhan, untuk mengampuni kami Bapa. Pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan keluarga kami ya Bapa. Haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jalan.
jamah setiap kita, keluarga kita, Jakarta ini, dan Indonesia. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saya undang hamba-Nya. Kami menyiapkan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari kita akan berjamu di hadapan Tuhan. Mungkin di rumah saudara hanya membuka biskuit dan teh, tapi tidak apa-apa. Saudara beriman bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Saya di sini seperti biasa, ada roti dan ada anggur. Saudara, yakinlah bahwa kita sedang memperingati kematian Tuhan hingga Dia datang kembali. Karena itu, mari dengan iman kita lakukan perjamuan ini. Saya undang saudara-saudara untuk semuanya, dimanapun saudara berada, berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Persiapkan dirimu, kita nyanyikan darah-Mu Yesus, sucikan daku, supaya benar-benar kita dilayakkan untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan ini. Darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskan. Haleluya, gloria Allah, mempersiapkan perjamuan Tuhan ini. Kita akan membaca beberapa bagian dari firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 53 dan seterusnya. Tuhan berfirman, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Di bagian lain dalam ilham roh, Rasul Paulus menulis demikian, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan, seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darah. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Kita minum dengan percaya.
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersyukur untuk pengorbanan putramu Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan semua nikmatnya, semua berkatnya dapat kami alami sekarang ini. Pada waktu itu telah terjadi pertukaran, dan kami mengalaminya sekarang, pertukaran yang luar biasa. Kematian kami dan kutuk-kutuk kami, Engkaulah yang menanggungnya di atas kayu salib ini. Bahkan sampai masuk ke dalam kerajaan maut dan mengalahkan kerajaan maut. Engkau rela menanggung kutuk-kutuk kami dan kematian kami. Dan darimu pertukaran ini terjadi. Kehidupanmu dan berkat-berkatmu Engkau curahkan kepada kami. Inilah berkat dari perjamuan Tuhan yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Dan kami sangat percaya hidup kami semakin diberkati Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan sudah rela melakukan pertukaran yang ajaib itu. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan isi hatimu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ini dalam urapan-Mu yang kudus, sehingga setiap jiwa di rumah mereka masing-masing mendapatkan berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Sekali lagi, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Saya akan membacakan untuk saudara Roma 8 ayat yang ke-28 dalam bahasa Indonesia Lugas. Berbunyi demikian. Maka kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yakni mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu dan Saudara, memang terjemahan ini sedikit berbeda dengan TBLAI. Sebab dalam TBLAI ada perkataan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Padahal terjemahan kita mengatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama. Tidak ada kata Tuhan turut bekerja, tidak ada. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Mungkin karena sumber yang berbeda yang diambil dari terjemahan ini, tetapi intinya adalah ini adalah terjemahan yang sama seperti apa yang tertulis dalam King James Version. Dalam King James juga demikian, saudara-saudaraku. And we know that all things work together. Nggak ada kata God work bersama-sama dengan kita, tidak ada. Tapi that all things work together for good to them that love God. Jadi segala sesuatu bekerja bersama-sama. Perhatikan ini, saudara. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Dan dari bahasa asli, bahasa Yunani, saya mengambil dari Stephanus Morphology, dikatakan panta sunerge. Dan kata panta sunerge ini artinya segala sesuatu bekerja bersama-sama. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Panta sunerge. Saudara-saudaraku, tidak ada kata peon itu panta sunerge, tapi memang di depannya ada kata seperti ini, saudara-saudaraku ya. Tonteon, panta sunerge itu harus didahului dengan tois agaposin. Tois agaposin itu artinya adalah bagi mereka yang mengasihi tonteon, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, maka panta sunerge, segala sesuatu bekerja bersama-sama, eis agaton, demi kebaikan. Nah, mungkin saudara, karena saya nggak bisa tayangkan di sini, saudara nggak bisa melihat ya. Oke, jadi hanya ada kata segala sesuatu bekerja bersama-sama. Saudara, ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia Lugas dan KSIRT tidak ada kata Tuhan turut bekerja, hanya segala sesuatu bekerja bersama-sama. Itu sedang membuktikan apa, saudaraku?
Seolah-olah Tuhan itu sepertinya tidak bekerja bersama-sama. Tetapi kalimat ini sebetulnya sangat dahsyat. Kenapa, saudara? Karena sekalipun tidak kelihatan ada bukti Tuhan turut bekerja, tetapi ayat ini menyatakan bahwa Tuhan mengurung segala sesuatu untuk bekerja bersama-sama. Segala sesuatu itu apa saja, saudara-saudaraku? Sekalipun tidak ada bukti, ya apa saja itu termasuk COVID-19, ya termasuk kesusahan dan kesulitan yang saudara sedang alami. Tuhan mengurung semuanya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk apa? Untuk atau demi kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ini kan dahsyat, saudara-saudara. Kita dijadikan fokus oleh Tuhan untuk segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini kan dahsyat, nggak ada bukti. Dan saudaraku, orang-orang ateis, orang-orang agnostik selalu minta bukti yang empirik, selalu minta bukti yang nyata, yang kelihatan, yang valid. Saudaraku, ateis itu siapa? Orang-orang yang bilang, oh nggak ada Tuhan. Ya oke. Mereka berpikir bahwa nggak ada Tuhan yang turut mengatur segala alam semesta ini, nggak ada gitu. Atau orang agnostik, orang yang sebodoh amat, ada atau nggak ada Tuhan, pokoknya sebodoh amat, yang penting gua melihat apa yang realita gitu. Ini orang-orang agnostik dan selalu meminta tanda, saudara. Tetapi bangsa Yahudi, saudara-saudara harap ketahui, bangsa Yahudi itu punya Alkitab 39 kitab, dan dari 39 kitab itu, saudaraku, ada satu kitab yang tidak memuat nama Tuhan. 38 kitab semuanya memuat nama Tuhan, tetapi satu kitab ini tidak memuat nama Tuhan. Sama seperti ayat mas kita, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Nggak ada kata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, nggak ada. Ya, dalam bahasa Inggris begitu, dalam bahasa aslinya juga begitu, nggak ada Tuhan turut bekerja. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Jadi nggak kelihatan ada Tuhan. Sekalipun dalam kitab yang satu ini, yaitu kitab Ester, tidak ada nama Tuhan di dalamnya, tidak tertulis di dalamnya, tetapi bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhan hadir pada zaman Ester. Tuhan hadir untuk mengatur kehidupan bangsa, khususnya bangsa Media Persia waktu itu yang menguasai bangsa Israel. Tuhan hadir untuk menolong umat kesayangannya, untuk membebaskan mereka dari pembantaian besar-besaran yang diadakan, yang akan direncanakan, yang sudah direncanakan dan akan diadakan oleh Haman, panglimanya Ahasveros. Saudara-saudaraku, dan Tuhan ternyata menolong, walaupun gak kelihatan ada namanya, tapi Dia hadir. Jadi dalam segala sesuatu yang turut bekerja bersama-sama itu, Tuhan mengurung semuanya, saudara. Tuhan mengurung semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat orang Yahudi begitu percaya bahwa kitab Ester harus masuk sebagai kanon, sebagai Alkitab mereka, dan kita gereja masa kini juga percaya bahwa kitab Ester harus masuk dan menjadi kanon bagi kita sekarang. Saudara-saudaraku, maka saudara-saudaraku, berbahagialah orang-orang yang percaya meskipun tidak melihat. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan begini, Yesus berkata kepadanya, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, siapa yang berbahagia? Saudaranya saya. Saudara semua yang di rumah, saudara berbahagia karena walaupun kita tidak melihat dengan mata kita, Tuhan turut bekerja, tapi kita percaya segala sesuatu dikurung oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaraku, dengan terjadinya COVID-19 ini, banyak spekulasi-spekulasi yang kita dengar, kita baca dari medsos. Ya, ada orang berpendapat bahwa kejadian ini alamiah, ini normal seperti bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Jadi kalau ada virus yang bermutasi, kalau ada penyakit yang mewabah, itu normal karena dunia ini dunia yang dalam dosa. Tapi ada juga orang yang berpendapat ini konspirasi dari pabrik-pabrik obat, pabrik-pabrik alat kesehatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Saudara, ini kan spekulasi, saudara. Kita nggak tahu benar atau enggak. Saudara, ada lagi yang berspekulasi seperti ini. Ini konspirasi Badan Kesehatan Dunia dengan pabrik vaksin, dengan Bank Dunia dan atau IMF untuk menjerat negara-negara dengan utang. Jadi nanti ketika kepanikan melanda dunia,
maka WHO akan bilang ini kami punya vaksin. Dan negara-negara yang mau beli vaksin ternyata udah jatuh miskin, nggak punya duit, akhirnya mereka harus pinjam. Dan orang yang bisa mengutang, orang-orang yang bisa memberi pinjaman ini satu, ya, apakah Bank Dunia dan sebagainya, badan keuangan yang di sana itu, satu, mereka akan menguasai negara-negara ini. Tapi ini belum seberapa, saudara. Ada lagi orang yang berspekulasi bahwa ini konspirasi Illuminati. Dan konspirasi ini mengarah kepada penggenapan firman Tuhan, katanya. Antikris 666. Mengapa begitu, saudara? Karena kalau semua bangsa panik total, maka, saudara-saudaraku, semua bangsa itu akan membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan pertolongan dan tiba-tiba, saudara-saudaraku, satu badan mengatakan kami punya vaksin yang ampuh. Nah, kalau itu sudah ditawarkan, setiap bangsa-bangsa akan mencari dan mendapatkan vaksin itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Vaksin itu, saudara-saudaraku, mungkin saja beda dengan vaksin yang tadi ditawarkan oleh spekulasi yang pertama. Itu mungkin vaksin beneran. Yang ini bisa saja vaksinnya itu berisi nanochip. Jadi waktu disuntikkan ke tubuh kita, ada nanochip 666 juga masuk ke tubuh kita, sehingga kita bisa dikontrol, dunia bisa dikontrol. Sebab konspirasi Illuminati ini, menurut banyak penafsir, menurut banyak spekulasi, mereka katakan inilah yang akan jadi antikris yang akan menguasai dunia. Dengan mengontrol hidup kita, saudaraku, dengan mengontrol keberadaan kita, semua manusia di bumi ini dapat dia kontrol. Maka dia akan menyatukan penguasaan terhadap dunia, one government, dan satu sistem keuangan. Mereka akan bilang, wah jangan pakai uang lagi, uang itu bisa ada COVID-19-nya loh. Banyak buktinya kan, kita lihat ada orang cuci duit ya, saudara. Ya, saudara. Jadi kita lihat bahwa mereka membuat kita ketakutan sehingga kita akan menggunakan sistem mata uang mereka. Uang yang digital seperti yang kita sudah mulai belajar, sudah mulai pakai OVO, pakai Dana dan lain sebagainya, saudara. Tapi itulah yang katanya akan menggenapi firman Tuhan. Tapi ini spekulasi, saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, apakah itu kejadian alamiah, apakah itu konspirasi dari pabrik-pabrik obat dan alat kesehatan, apakah itu konspirasi dari WHO dengan IMF atau World Bank, saudara. Apakah itu konspirasi Illuminati sekalipun, segala sesuatu itu dikurung oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, jadi saudara jangan takut. Apapun yang terjadi, apakah itu ancaman kematian ataupun bahkan kematian sekalipun, saudara, segala sesuatu dikurung Tuhan untuk bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku, karena itu saya mengajak saudara mendalami surat Roma pasal 8 ayat 28 ini. Ayat ini harus kita dalami. Coba saya ulang baca. Maka kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya mulai dengan kata segala sesuatu, saudara-saudara. Segala sesuatu itu artinya tidak ada yang terkecuali. Apa saja dalam hidup ini. Apakah berkat, apakah saudara-saudara sedang mengalami kesulitan, apakah saudara sedang bersenang-senang, atau saudara sedang murung, sedih, dan kejadian apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan mengurungi semuanya, segala sesuatu, saudaraku. Ya, nah saya mungkin bisa bagi segala sesuatu itu menjadi 4 bagian, saudaraku. Ada yang dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan? Yang dari Tuhan itu contohnya adalah misalnya karunia-karunia roh. Tapi Tuhan jadikan karunia roh itu terkurung untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada yang dari setan. Yang dari setan misalnya apa? Para pengikut setan menganjurkan kepada mereka untuk mempersembahkan jantung anaknya. Hal sejahat itu pun Tuhan kurung untuk turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Ada yang dari manusia. Yang dari manusia yang baik apa? Adanya pengobatan, ya, baik medis maupun pengobatan alternatif. Mungkin itu baik buat manusia. Kemampuan manusia untuk teknologi itu mungkin baik, saudara-saudaraku. Tapi yang buruknya apa? Yang dari manusia, merambah hutan sampai gundul, sampai terjadi longsor dan banjir. Apalagi mencoba membebaskan hutan dengan cara membakar
sehingga terjadi kebakaran hutan yang hebat. Ini yang jelek-jeleknya. Tapi dalam semua itu semuanya dikurung Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada yang dari alam. Yang dari alam ya bencana alam, saudara, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Tuhan kurung itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudaraku, dan dikatakan dalam ayat ini bekerja bersama-sama. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Nah, ini yang mungkin bikin kita bingung. Kenapa? Karena mungkin kita melihat apa yang bekerja bersama-sama. Kalau yang dari Tuhan dengan yang dari umat Tuhan bisalah kerja bersama-sama. Tapi kalau dari setan, mana mungkin bisa kerja sama-sama sama Tuhan? Saudara, dengar baik-baik. Tuhan itu penguasa semesta. Walaupun dari setan, walaupun kematian, walaupun kesusahan, kesulitan, COVID-19, ancaman apapun, segala sesuatu Tuhan bisa buat bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Suatu hari iblis merencanakan, kita bunuh aja nih Yesus yang jadi manusia ini. Kalau udah kita bunuh, dia jadi manusia, pasti dia mati selamanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Nggak tahu dia. Dia titip jasad Yesus itu kepada penunggu kubur, ya, penunggu kubur dalam alam roh, penunggu alam maut. Awas ya, jaga baik-baik. Dia ngomong katanya hari ketiga dia mau bangkit. Tenang Tuhan, kata penjaga kubur. Nggak mungkin, pilihan manusia udah saya jagain. Jasadnya nggak ada satupun yang bangkit. Udah tenang aja Tuhan. Yang ini nggak mungkin dia bangkit. Nggak tahu dia sudah dulu. 3 hari kemudian Yesus benar-benar bangkit. Dia tergopoh-gopoh lari kepada tuannya, melapor, Tuhan iblis. Ternyata Yesus yang udah dikubur itu dia bangkit. Segala sesuatu dikurung Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku, jadi walaupun kelihatannya saling bertentangan, saling nggak cocok sama hidup kita, tapi Tuhan mengurung semua untuk kebaikan kita. Amin. Saudaraku, jadi ayat ini mengatakan saja demi kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, bayangkan sejenak betapa hebatnya kita di pemandangan Tuhan. Bukan saya mau menyombongkan diri, tidak. Saya sedang menyombongkan, saya sedang memegahkan kasih Tuhan yang hebat. Pandangan Tuhan terhadap saudara dan terhadap saya. Mengapa dia bilang kita ini berharga di matanya? Mengapa dia bilang segala sesuatu dikurung oleh Tuhan, bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan? Karena dia punya pandangan dan punya kasih yang hebat terhadap kita. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mendalami ayat ini, saya akan dapatkan sesuatu. Mari kita melihat beberapa contoh yang bertentangan. Misalnya ada orang yang ingin menguduskan hari Sabat, pendeta-pendeta yang kokoh, kukuh untuk kita nggak boleh berhenti ibadah bersama. Ini melanggar firman menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu hari perhentian kita sama Tuhan, hari ibadah kita sama Tuhan. Nggak boleh berhenti. Ulangan 5 ayat 12 mengatakan begitu, saudara. Peliharalah hari Sabat dengan menguduskannya, sebagaimana yang telah diperintahkan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Saudara-saudaraku, tetapi saudara mungkin lupa, dalam Lukas 14 ayat 3 dan 4, Yesus melanggar hari Sabat. Loh, kenapa? Yesus melanggar hari Sabat demi menunjukkan kasih-Nya pada manusia. Jadi Tuhan bisa buat yang bertentangan ini pun bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Apa sih ayatnya? Bunyinya begini, saudaraku. Lukas 14 ayat 3 dan 4. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Karena mereka diam saja. Saudaraku, tunggu dulu ya. Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jawabannya, ya, pasti tidak boleh. Karena mereka diam saja, ayat ini mengatakan, maka Yesus memegang orang sakit itu dan menyembuhkannya, lalu membiarkannya pergi. Jadi Yesus melanggar hari Sabat, tetapi yang dilakukannya adalah demi menyembuhkan orang yang sakit itu, saudara-saudara. Jadi kalau kita demi menyelamatkan bangsa ini, kita sementara beribadah di rumah kita masing-masing, saudara, jangan sampai kita berpikir kita sedang melanggar hari Sabat. Tidak, saudara. Tuhan Yesus melanggar hari Sabat demi kasih-Nya kepada manusia. Kalau kita kasih kepada sesama kita, maka kita bisa.
Contoh lagi, Ibrani 10 ayat 25, jangan abaikan ibadah. Bunyi ayat ini, janganlah kita mengabaikan pertemuan ibadah kita sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati, bahkan lebih lagi mengingat harinya sudah semakin dekat. Pak, akhir zaman udah makin dekat, kita makin kokoh beribadah. Oke, saudaraku, saya bukan mau mengatakan ayat ini salah, tapi ini ayat yang benar dan kita harus beribadah selama kita bisa melakukannya dengan baik tanpa kita mencelakai orang lain, gitu saudara. Sebab dalam 2 Korintus 13 ayat 14 ada ayat yang mengatakan begini, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Ada kata persekutuan Roh Kudus. Apa itu persekutuan Roh Kudus? Persekutuan Roh Kudus adalah sebuah persekutuan dalam Roh. Tuhan bersekutu dengan kita, dengan roh kita, ya, Roh Kudus bersekutu dengan roh kita, berdiam di dalam kita. Tuhan juga bersekutu dengan saudara yang di rumah, Pak Joko misalnya yang di rumah. Tuhan bersekutu dengan Pak Joko, dengan Ibu Titin, dan Tuhan bersekutu dengan Ibu Ginting misalnya yang di rumah gitu. Jadi Tuhan bersekutu, tetapi persekutuan itu juga terjadi antara saya dengan Pak Joko. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya dan ada di dalam diri Pak Joko itu roh yang sama. Yang ada di dalam diri saya, yang ada di dalam Ibu Caroline Ginting juga adalah roh yang sama. Sehingga kita bisa melakukan persekutuan Roh Kudus. Bayangkan doa-doa yang dianjurkan, ya, wake up call misalnya, doa sama-sama, doa komunal, sama-sama berdoa. Tapi yang satu tinggalnya di Jelambar, satu lagi tinggalnya di Bekasi, bisa sama-sama doa. Ini namanya persekutuan Roh Kudus, saudara. Jadi kita bisa melakukan persekutuan Roh Kudus. Kita bisa mengalami persekutuan Roh Kudus dengan sesama kita untuk juga beribadah. Hari ini, saudara di rumah beribadah, itu sedang melakukan persekutuan Roh Kudus dengan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara, jadi mari kita dukung pemerintah. Semua otoritas, kata firman Tuhan, semua pemerintahan itu ditetapkan oleh Tuhan. Roma 13 ayat yang pertama. Setiap orang haruslah tunduk kepada otoritas, kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah kecuali dari Tuhan. Dan otoritas yang ada itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, semua otoritas pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita harus tunduk pada otoritas itu, pada pemerintah. Ya, sebagai gereja, kita harus melakukan yang baik di depan pemerintah, terhadap pemerintah. Roma 13 ayat 3 mengatakan begini, sebab pemerintah yang ada bukanlah ancaman bagi orang yang berbuat baik, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau tidak merasa takut kepada otoritas? Lakukanlah yang baik, maka engkau akan mendapat pujian darinya. Saudara, mari kita dapatkan respek sebagai gereja dari pemerintah, bahwa kita sedang melakukan yang baik. Jaga kebersihan, makan dan istirahat cukup, minum vitamin, itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan ini dianjurkan oleh pemerintah. Ayo jaga kesehatan, gitu ya. Jaga kebersihan, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan pakai masker. Sudah. Tetapi ada lagi satu yang pemerintah anjurkan, social distancing. Ini kebaikan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sudah. Bayangkan kalau berbondong-bondong pada masa mudik ini, orang pulang dari Jakarta ke desanya masing-masing. Pemuda ini pulang, dia tidak merasa bahwa dia seharusnya mengikuti anjuran pemerintah karena dia pikir dia sehat, padahal dia carrier. Carrier itu artinya dia tidak menimbulkan gejala bahwa dia terserang atau terpapar COVID-19, tapi dia sebetulnya bawa virus itu karena imunitasnya dan kesehatannya bagus, prima. Dia hanya pembawa saja, saudaraku. Begitu ketemu mamanya, papahnya di kampung Cipika-Cipiki, cium-ciuman, saudaraku, nular virus. Kemudian berapa hari kemudian mama papahnya demam tinggi, dan karena rumah sakit di dusun itu sulit, akhirnya tidak tertolong, mati. Saudara-saudara, bagaimana ini? Ini karena tidak mengerti arti social distancing. Saudara-saudaraku, pemerintah kita menganjurkan hal yang baik. Yuk, kita jangan hanya memikirkan kebaikan diri kita sendiri. Jangan egois, pikirkan kebaikan orang lain, saudara-saudaraku. Pikirkan kebaikan orang lain. Kalau saudara ketemu
dimanapun dengan siapapun, jangan bersalaman dulu. Ini masanya kita mengikuti apa anjuran pemerintah. Lalu, apalagi cipika-cipiki, pokoknya jaga jarak. Ini ada sebuah anekdot yang saya ambil ya. Ada sebuah percakapan antara si A dan si B, lalu dengan Tuhan. Si A bilang sama si B, cuci tangan dulu. Si B jawab, nggak perlu, ada Tuhan. A ngomong lagi, jangan kumpul-kumpul dulu. B, nggak apa-apa, ada Tuhan. A, jangan bersalaman dulu. Si B, jangan takut, ada Tuhan. Kamu nggak beriman ya? Sambil marah ya sudah. Begitu keluarganya terpapar virus, si B ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau tidak melindungi kami? Tuhan menjawab, sudah kuberitahu untuk menjaga diri, tapi kamu tetap ngeyel. Baca dong firmanku dalam Amsal 27 ayat 12. Orang cerdas ketika melihat malapetaka, ia bersembunyi. Tetapi orang yang tak berpengalaman, ia tetap melintas dan tertimpa celaka. Itu mungkin anekdot, tapi mari kita pikirkan saudaraku, bahwa segala sesuatu dikurung Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Karena itu bagian akhir khotbah saya adalah tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Saudaraku, Tuhan penguasa semesta tidak pernah melakukan yang jahat. Saya bacakan Ayub 34 ayat 12 dan 13. Sungguh Tuhan tidak akan melakukan yang jahat. Yang Maha Kuasa tidak akan pula menyelewengkan keadilan. Siapa yang telah memberi kuasa atas bumi kepadanya, siapa yang telah mempercayakan alam semesta ini kepadanya. Jadi Tuhan pencipta alam semesta, penguasa alam semesta ini nggak pernah melakukan yang jahat, nggak pernah melakukan ketidakadilan. Dia Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha baik, saudara-saudara. Dan memang dalam ayat selanjutnya saya akan beritahu kepada saudara-saudara, yaitu ini mungkin ayat yang sudah saudara kenal, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan selalu merancangkan yang baik bagi kita. Amin. Amin. Dan Ayub 42 ayat 2 mengatakan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Saya baca. Sebab aku tahu rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Lalu Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Ini pengakuan tulus Ayub. Dia berkata kepada Tuhannya, Yahweh penguasa semesta itu, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Jadi saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dan Tuhan yang maha baik ini mengatur segala sesuatu jadi indah pada waktunya. Dia mengurung segala sesuatu untuk turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya semuanya itu jadi indah pada waktunya. Itu tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa renungan kita, segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya, adalah sebuah ayat yang indah untuk menguatkan hidup kita. Apapun yang terjadi, apakah di sekitar kita ada kematian, atau dalam keluarga kita terjadi sesuatu yang menyedihkan, Tuhan mengurung itu buat kebaikan kita. Sekarang kita mungkin tidak mengerti, tapi ada waktu yang indah yang Tuhan sudah ciptakan. Nanti ada waktunya kita mengerti semua rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang pemain musik. Saya mengundang pemain musik untuk menyanyikan lagu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya, katakan itu. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajari kami mengerti walaupun nama-Mu tidak tercantum. Pribadi-Mu seolah-olah tidak kelihatan ada dalam segala sesuatu yang bekerja bersama-sama. Namun justru Engkau adalah yang mengurung segala sesuatu untuk bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Betapa Engkau memandang kami begitu mulia, Tuhan. Siapa kami? Kami tidak layak. Tapi justru di sini kami memegangkan kasih-Mu. Itu karena kasih-Mu, itu karena anugerah-Mu yang begitu besar atas kami. Hingga Tuhan mengurung segala sesuatu, apakah itu pencobaan, apakah itu berkat, apakah itu kesulitan, apakah itu COVID-19, apakah itu segala sesuatu, Tuhan. Mungkin itu kekurangan yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Mungkin di rumah tertentu anakmu sedang menangis karena dia tidak tahu besok harus makan apa. Tapi biarlah dia mendengar firman ini, segala sesuatu dikurung Tuhan untuk bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi.
dengan Pak Maruf Amin, Wakil Presiden, dan semua menteri-menteri dalam kabinetnya. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka dalam menangani COVID-19. Tuhan terima kasih untuk keputusan-keputusan yang telah diambil. Antara lain dibentuknya gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID-19 ini. Bapak Doni Monardo sebagai pemimpinnya, Tuhan berkati dengan semua aspek yang ada di dalamnya, semua pribadi yang turut serta dalam gugus tugas ini, kerjasamanya dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian terkait lain. Tuhan berkati agar benar-benar Indonesia mampu mengatasi COVID-19 ini dalam anugerah Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan mereka-mereka yang ada di garda terdepan dalam memerangi COVID-19 di negeri yang kami cintai. Para dokter, para juru rawat, dan tenaga-tenaga medis lainnya, kami doakan Tuhan jaga lindungi. Sebagaimana Engkau menjaga melindungi para pemimpin kami, jaga lindungi mereka yang ada di garda terdepan ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu agar mereka selalu sehat, selalu kuat, dan selalu bisa melayani dengan baik. Berikan mereka hikmat dan ketulusan, karena dengan hikmat mereka tidak sembrono dalam melayani, dan dalam ketulusan mereka sungguh-sungguh melayani saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Bapak berkati mereka, juga mendoakan korban-korban COVID-19, keluarga-keluarga yang Tuhan berikan kekuatan penghiburan, terutama keluarga anak-anakmu agar mereka mengerti firman ini. Berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang sekarang ada di rumah sakit terpapar, yang dinyatakan sebagai positif maupun PDP maupun ODP. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau menguatkan mereka dan keluarga-keluarga mereka, menyembuhkan mereka karena kasih. Apapun spekulasi yang terjadi, apakah ini karena konspirasi atau ini karena alamiah, kami sangat percaya segala sesuatu dikurung oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Dan terakhir kami doakan, selamatkan Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia mengenal bahwa ada Tuhan yang Maha Kasih, Yesus Kristus, yang siap untuk menyelamatkan, karena Dia sudah berkorban dan memberikan berkat pertukaran itu bagi siapa saja, ditawarkan dengan cuma-cuma. Dan mereka yang percaya, mereka akan menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa yang Kuasa. Seluruh dunia ini kami juga serahkan kepada-Mu. Negara-negara yang sedang menghadapi untuk mengatasi COVID-19, Tuhan juga berkati pemerintah-pemerintah itu, berkati rakyatnya, dan selamatkan seisi dunia ini dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang yang belum mengenal kebenaran-Mu, mereka bisa mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang merencanakan kebaikan bagi setiap manusia yang percaya mendapatkan berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeri Iskandar atas firman-Nya. Firman yang menguatkan, di mana kita diminta untuk bersama-sama kita bisa menghadapi semua ini secara bersama-sama. Simpel. Waktu kita sekolah dulu diingatkan seperti sapu lidi. Sapu itu hanya satu, mudah sekali dipatahkan. Kita tambahkan lagi, masih bisa dipatahkan. Tetapi ketika sapu itu banyak sekali, itu tidak bisa dipatahkan. Kita goyang-goyang itu tidak bisa dipatahkan. Secara bersama-sama kita bisa hadapi semuanya. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Saya mau nyapa dulu ya, mungkin di sini cabang kita ada di Gereja Betel Tabernakel Tuhan beserta kita, cabang HOB, Gereja Betel Tuberta cabang Mahoni, Gereja Betel Tuberta cabang Kelapa Gading, dan Gereja Betel Tuberta cabang Cisauk. Bersama-sama kita pada hari ini mendengarkan firman, bersama-sama memuji Tuhan. Shalom dimanapun berada. Dan juga Gereja Betel Tabernakel di Serpong. Shalom untuk kita semua.
Kemudian ada Cibubur juga ternyata yang bersama-sama hampir semua cabang kita bersama-sama live streaming di tempat ini. Baik, Bapak Ibu, hari Jumat ini adalah Jumat Agung. Kita akan adakan live Facebook lagi. Kita akan mulai jam 8 dan kemudian untuk khusus gereja Mahoni yang hari Sabtu tanggal 11 April biasanya ada doa pagi, maka GBT Tuberta Mahoni dipindahkan doa ke rumah masing-masing jemaat. Jadi tidak berdoa di tempat ini, kita ikuti aturan pemerintah, kita berdoa di rumah masing-masing. Kemudian pengumuman terakhir yaitu Minggu tanggal 12 April, perayaan kebangkitan Tuhan. Kita juga akan live streaming jam 8 pagi. Mari kita persiapkan jadwal-jadwal ibadah sepekan ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Mari kita sama-sama berdoa agar di minggu-minggu ini sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, dan kesembuhan terjadi atas kita, atas keluarga kita, dan atas Indonesia. Bapak Ibu, kita akan melakukan persembahan. Silakan Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu ke rekening gereja masing-masing, dan kita akan berdoa untuk persembahan itu. Bapak kami mengucap syukur dalam kondisi saat ini Tuhan, jika ada bisnis atau usaha yang sedang turun sehingga mengalami kesulitan keuangan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Jika ada pekerjaan yang dirumahkan, jika ada yang mengalami kesulitan, kesusahan, hal apapun mengenai mata pencaharian para jemaat-Mu, Tuhan turut bekerja dan Tuhan mendatangkan mukjizat itu ke dalam setiap pribadi. Tuhan tidak lihat nilai apa yang kami berikan, tapi Tuhan lihat hati dan akan memberikan. Karena itu Tuhan, berkatilah persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu, dan berkati kembali jemaat-Mu yang memberikan bahkan beratus kali lipat ganda. Kau kembalikan setiap jemaat-Mu, diberkati Tuhan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan ini kita katakan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Saudara-saudara dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Hamba-Mu percaya bahwa semua yang telah dilaksanakan pada hari ini menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikuti ibadah ini. Bagi semua kami, baik yang ada di studio ini, di gereja ini, maupun yang di rumah, semua mengalami kehadiran Tuhan. Karena Tuhan hadir di sini dan kami bisa mengalami persekutuan Roh Kudus, persekutuan yang indah
Sekarang kami akan meneruskan kehidupan kami selanjutnya. Saudara-saudaraku, adakah tanganmu dan buka hatimu. Saudara, tetaplah di tempat tinggalmu masing-masing. Dan yang membantu saya dalam live streaming ini, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita hidup di bumi ini, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita, karena kita tahu bahwa segala perkara, segala sesuatu dikurung oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mencintai Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati karena Yahweh memberkati dan melindungi kami. Yahweh menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.